menanggapi. Kok ditanya lagi, jawaban saya simpel karena Anda nggak ngerti Quran. Iya, Muhammad itu bukannya nabi, Bang Indis. Yang bilang Muhammad di dalam Al-Quran bukan nabi siapa? Ya, cuman kok katanya Bang Indis kok Rob. Iya, karena Anda tidak tahu kata Rob di dalam Al-Quran itu bisa juga merujuk kepada manusia. Siap. Ubaidillah, Bang Ubay. Anda mengikut Muhammad nggak? Pengikut Bang Indis. Oke, Muhammad sudah meninggal. Iya, sudah wafat. Oke, berarti Anda pengikut orang meninggal, betul? Betul. Iya, orang-orang yang menjadikan dirinya pengikut orang yang sudah meninggal, itulah Islam. Jadi gini Bang, sebenarnya gini loh, inti agama itu gini. Bang, Anda pernah nggak merenung begitu? Anda merenung ya, sendirian di kamar, Anda mikir gitu. Surga itu ada nggak? Pernah nggak Anda mikir gitu? Nah, dulu, silakan Ubaidillah, apa yang mau Anda sampaikan? Apa namanya? Namanya itu apa? Masalah Rob. Masalah Rob. Ya, Kenapa dengan masalah Rob? Enggak, apa namanya? Kata Bang Indis. Namanya apa? Apa namanya terus? Masalah menuhankan itu Muhammad. Bang. Ya, siap. Orang Islam yang mengakui Muhammad itu Rob, itu sudah saya taruh di channel saya. Dan jumlahnya itu banyak. Sekarang saya tanya dulu sama Anda, apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Enggak, Bang Edis. Tidak. Ya. Oke, Anda saya tunjukkan orang-orang yang mengakui Muhammad itu Rob ya. Mau? Iya. Oke, ya, mau. Yusuf Ei tahu? Yusuf Ei? Baru tahu Bang Edis. Baru tahu. Oke. Yusuf Ei mengakui Muhammad itu Rob, tapi bukan di hadapan saya doang. Kalau di hadapan orang lain dia nggak mengakui. Nah, terus Tasik Ngaji tahu Tasik Ngaji? Nggak tahu Bang Edis. Nggak tahu juga. Rashid tahu Rashid? Rashid tahu. Oh Rashid, nih saya putarkan pernyataan Rashid. Karena kalau saya tidak menunjukkan orang-orang atau contoh-contohnya, nanti disangka itu klaim saya. Perhatikan. Iya, iya. Sorok. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Oh, dia sudah mengakui agama apakah yang robnya itu mayat. Dia sudah akui agama Islam. Jadi robnya kalian itu adalah mayat dalam kubur. Kok bisa tahu Bang Edis? Karena Al-Quran yang menjelaskan demikian. Coba mana apa namanya? Kok bisa tahu kalau apa Muhammad itu Rob Bang Edis? Oke. Kata Rob di dalam Al-Quran pernah nggak ditujukan kepada seorang manusia? Nggak tahu Bang Edis, belum. Nah, satu pernyataan saya, kamu tidak mengakui Muhammad itu Rob karena kamu nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Itu jawaban singkat saya. Apa tentang Al-Quran masalah Rob ini? Muhammad jadi jawabannya Rob. Karena Anda nggak tahu Al-Quran itu. Tadi kan Anda sudah mengakui nggak tahu. Bukannya Muhammad itu utusan Allah Bang Edis? Makanya jawaban saya simple. Karena Anda tidak mengerti Al-Quran. Itu jawaban saya. Nah, kok bisa Bang Edis itu menanggapi? Kok ditanya lagi, jawaban saya simple. Karena Anda nggak ngerti Quran. Tadi Anda sudah mengakui kok. Gimana? Ada nggak kata Rob itu ditujukan kepada manusia menurut Al-Quran? Anda bilang nggak tahu kan? Iya, nggak tahu Bang Edis. Nah itu sebabnya Anda tidak mengakui Muhammad itu Robmu. Itu jawabannya. Karena Anda ketidaktahuan Anda. Tuh, simple jawabannya. Sudah? Muhammad itu bukannya nabi Bang Edis.
Yang bilang Muhammad di dalam Al-Quran bukan Nabi siapa? Ya cuman kok katanya Bang Edis kok Rob. Iya, karena Anda tidak tahu kata Rob di dalam Al-Quran itu bisa juga merujuk kepada manusia. Entah dia nabi, entah dia tukang sayur kek, pokoknya dia itu Rob, bisa Rob, itu ditujukan kepada manusia. Iya. Ini mau nanya ini Bang Edis. Apa namanya itu katanya Mbak Mikana itu? Mbak Mikana. Sebenarnya yang benar itu namanya Yesus apa Yesua Kang Edis? Baik, jadi begini. Iya. Nama Iya. nama Yesus itu ya baik, ini pertanyaan bagus nih, Anda mau belajar, baik, yang bagus. Jadi begini, sebenarnya Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan tokoh-tokoh di dalam Injil itu adalah tokoh-tokoh yang bukan berbahasa Yunani. Iya. Contoh misalnya Yesus. Yesus itu sudah peyunanian dari bahasa aslinya, dari bahasa Aram atau Ibrani. Di dalam bahasa Aram, nama itu adalah Yeshua. Tetapi karena orang Yunani atau abjad Yunani itu tidak memiliki huruf-huruf yang demikian, maka ditulis Iesus tulisannya. Pakai huruf I depannya. I yang huruf O. Iya. Yesus begitu. Nah, kemudian orang Indonesia ya mengucapkannya Yesus. Nama itu tidak masalah. Mau dia diucapkan Yesus, mau dia diucapkan Yeshua, itu tidak jadi masalah. Yang penting orang diselamatkan itu bukan karena ngucap-ngucap, bukan karena cuap-cuap. Itu ajaran Muhammad itu, yang cuap-cuap itu. Kalau orang mengucapkan syahadat walaupun berzina mencuri masuk surga, itu Muhammad. Kalau ajaran Kristen bukan karena soal nama, salah ngucapin nama masuk neraka, bukan itu. Tetapi bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang melakukan perintahnya, bukan yang mengucapkan namanya dengan benar, bukan. Nggak ada dalam Bible, kalau kamu ngucapin nama Yesus dengan salah, kamu masuk neraka. Nggak ada. Iya. Orang juga banyak nggak bisa ngucapin Muhammad, banyak. Kalau Anda pergi ke Timur Tengah, banyak orang-orang yang ngucapin Muhammad tuh nggak bisa. Mereka ngucapinnya Mehmet. Iya, betul Mehmet. Ngucapinnya Mehmet. Mehmet gitu. Kok bisa tahu Bang Edisnya? Oh ya tahu lah, karena kan saya belajar. Oh iya. Begitu juga dengan nama Yesus, begitu. Orang mau panggil Yesus, Yeshua, Jesus. Yang penting itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Apa kata Yesus dalam Injil? Banyak orang di akhir zaman akan diusir oleh Yesus. Mereka bernubuat, bermujizat demi nama Yesus. Sama Yesus, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Banyak gitu. Karena banyak sekarang pendeta-pendeta itu yang seperti itu, melakukan mujizat-mujizat palsu, tipu-tipu banyak. Iya. Banyak. Jadi sebenarnya apa namanya Kristen itu mengikuti siapa Bang Indi sebenarnya? Kristen itu mengikuti Bapa di surga dengan jalan mengikuti Yesus yang diutusnya. Karena orang itu tidak punya akses kepada Bapa di surga. Sama seperti kita ini nggak ketemu. Kita ini ketemu via udara yang sampai kepada Anda itu gambar dan suara saya. Namun fisik saya Anda tidak lihat langsung, betul? Betul. Yang Anda tangkap itu adalah gambar saya dan suara saya. Nah, begitu juga Yesus. Yesus itu adalah gambar daripada Bapa di surga yang tidak terlihat. Perwujudan daripada Bapa di surga yang tidak terlihat. Jadi mengikuti siapa kita ini? Mengikuti Bapa di surga dengan perantaraan firman-Nya. Jadi ngikut Yesus itu sama saja ngikut Bapa di surga.
Menyembah Yesus itu sama saja dengan menyembah Bapa di surga. Begitu. Ya cuman kan Yesusnya itu kan meninggal Bang Endis. Ya, tapi bukan meninggal saja, tetapi bangkit. Kalau Yesus meninggal saja, terus di kuburan, saya buang Bible saya itu ke tong sampah. Ya, nasib saya sama seperti orang Islam. Kok bisa? Makanya- Kok bisa? Iya, karena saya akan mengikuti orang mati. Iya, Iya. iya. Coba saya tanya dulu, Bang Saifullah, Iya, siap. Ubaidillah, Bang Ubay. Anda mengikut Muhammad nggak? Pengikut Bang Endis. Oke, Muhammad sudah meninggal. Iya, sudah wafat. Oke, berarti Anda pengikut orang meninggal, betul? Betul? Iya, orang-orang yang menjadikan dirinya pengikut orang yang sudah meninggal, itulah Islam. Jadi gini Bang, sebenarnya gini loh, inti agama itu gini. Bang, Anda pernah nggak merenung begitu? Anda merenung, ya, sendirian di kamar, Anda mikir gitu. Surga itu ada nggak? Pernah nggak Anda mikir gitu? Pernah Bang Endis. Nah, pernah nggak Anda mikir Tuhan tuh ada nggak? Pernah Anda mikir gitu nggak? Pernah nggak? Belum pernah Bang Endis. Belum pernah. Gini Bang, sebenarnya agama ini, kalau kita belajar agama ini ya, terutama Islam dan Kristen, kita ini kan berbicara mengenai hal-hal kosmik. Iya, iya. Kita ini kan berbicara mengenai hal-hal yang belum kita lihat kan. Contohnya kehidupan setelah kematian. Iya. Oke. Sekarang begini Bang, bagaimana kita yakin bahwa surga, kehidupan setelah kematian itu memang benar-benar nyata? Kematian? Bagaimana kita meyakini bahwa surga, kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada? Ada itu Bang Endis. Iya, bagaimana Anda yakin kok itu ada? Apa yang meyakinkan Anda bahwa itu ada? Ya kan saya ikutan ajaran Nabi Orang kita. mati di kuburan kan? Ya itu. Bang, kekristenan tahu nggak Bang? Jantungnya, pondasi dasar atau hal yang paling fundamental di dalam iman kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Yesus bangkit dari kematian. Jadi dia itu mengalahkan yang namanya maut, mengalahkan kematian itu. Itu jantung kekristenan itu. Kalau itu tidak ada, kebangkitan Yesus itu nggak ada, Kristen itu bubar. Bukan hanya Kristen yang bubar. Agama itu sudah waktunya dimasukkan ke tong sampah. Iya. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, misalnya Yesus tidak bangkit, tidak mengalahkan kematian, maka cerita-cerita tentang adanya kehidupan setelah kematian, orang itu nanti akan hidup kembali, kemudian ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang ini ada kehidupan lain, itu omong kosong semua. Bukan cuma Kristen, semua agama di bawah kolong langit ini, kalau misalnya Yesus tidak bangkit, sudah waktunya dibuang ke tong sampah. Nah, iya. Karena semua cerita itu omong kosong. Karena nggak ada yang bangkit dari orang mati. Nggak ada yang bangkit dari kematian. Nah, kekristenan itu makanya kekristenan itu mengabarkan tentang itu. Adanya orang yang hidup dari kematian. Namanya Yesus. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Jadi Kristen Bang, ajaran Kristen itu adalah ajaran yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Itu yang diberitakan oleh kekristenan itu. Kalau Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan, kemudian nggak bangkit-bangkit, nggak ada, Kristen itu nggak ada. Kristen itu selesai sampai di situ saja. Kalau nggak ada kebangkitan Yesus. Tapi kalau di ajaran kita Bang Endis, setelah kita meninggal, itu nanti pas hari kiamat kan ada kebangkitan lagi. Yang ngomong gitu siapa? Ya, orang yang meninggal di kuburan itu kan?
Omongan Muhammad itu tidak bisa diverifikasi. Omongan Muhammad itu tentang surga, tentang kehidupan yang akan datang, nanti ada siksa kubur, dikubur ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiuka, siapa nabimu. Muncullah buku 101 pertanyaan alam kubur. Nah itu kan, semua saya katakan itu adalah halusinasi orang yang terlalu banyak menghisap kecubung. Iya. Siksa kubur lah, pertanyaan alam kubur, ditanya begini. Itu kan kata Muhammad. Muhammad sendiri yang ngomong itu ada di kuburan sekarang. Jadi semua yang dikatakan Muhammad itu menjadi omong kosong. Tak ubahnya seperti omongannya Lia Eden. Tahu Lia Eden? Lia Aminuddin? Nah itu. Yes. Ahmad Musaidek, omongannya tak ubahnya seperti omongan mereka. Nggak bisa dipercaya gitu loh. Karena tidak ada bukti kosmiknya. Nah, saya percaya kata Yesus tentang cerita-cerita Yesus tentang akhir zaman, tentang kehidupan setelah kematian. Saya percaya dengan omongan Yesus karena ada bukti kosmiknya, yaitu dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhannya sampai sekarang saya masih percaya tentang kebangkitan Yesus itu. Iya, ini mau Dan nanya itulah lagi. yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu memberitakan hal-hal itu. Nah, bagi orang-orang sezamannya, bagi orang-orang yang hidup sejaman dengan murid-murid, sejaman dengan Paulus, mereka itu ditertawakan. Kata orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus itu, mereka itu adalah orang-orang gila yang memberitakan hal-hal gila. Itu ditulis di dalam surat Paulus. Ya, pemberitaan Kristen ini memang terdengar bodoh bagi orang-orang yang akan binasa. Jadi Kristen itu memberitakan itu, Bang, memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu. Itulah jantungnya, dasarnya Kristen itu. Jadi kalau di Bang nanya Bang. Jadi kalau di Kristen itu kalau udah meninggal itu nggak bangkit lagi. Apa gimana Bang ini? Baik, karena kita semua itu berdosa, semua orang yang di bawah kolong langit ini berdosa, makanya kita takluk kepada kematian itu. Kita mati, kita takluk kepada kematian itu. Yang tidak tunduk kepada dosa itu adalah Yesus. Jadi orang Kristen itu masih punya dosa ya, habis meninggal itu. Ya, orang Kristen itu punya dosa, tetapi dosanya itu tidak diperhitungkan. Karena sudah ada Yesus yang menggantikannya, yang melakukannya. Contohnya gini Bang, ini kita bicara dogma ya, walaupun saya jarang sekali bicara dogma. Gini, menurut Bible, dosa itu datang melalui satu orang, yaitu Adam. Adam yang pertama, manusia yang pertama. Jadi manusia yang pertama melakukan dosa, dan akibat daripada dia melakukan dosa itu, maka semua manusia itu berbuat dosa. Nah, lalu ada manusia yang kedua, yaitu Yesus. Nah, dia tidak melakukan dosa. Makanya, dosa datang melalui satu orang. Pembenaran juga datang melalui satu orang, yaitu Yesus. Jadi, sebenarnya Bible itu, atau hukum Musa, hukum Taurat itu, menuntut supaya semua orang itu hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum Taurat, dan semuanya gagal. Musa gagal, saya gagal, Anda gagal, semua gagal melakukan hukum Taurat itu. Nggak ada yang lolos. Satu-satunya yang lolos itu Yesus. Nah, makanya kami Kristen-Kristen ini, Bang, orang-orang Kristen kan berdosa, melakukan kesalahan, tetapi kami tidak dipandang kami tidak diperhitungkan kesalahan kami itu, karena yang melakukan itu sudah ada, yaitu Yesus.